a'maru ummati ma baina sittin. Umur umatku itu kira-kira ya 60 tahun. Jadi kalau satu tuh garis awal start, 60 tahun tuh di akhir. 30 kan ada di tengahnya pasti kan. 1 sampai 30 oke lah. Orang masih bisa bicara, oh ya main-main dulu, santai dulu gitu. Tapi kalau udah 31, ini kan berarti kita udah menjalankan setengah dari jatah usia kan. Artinya udah setengah perjalanan berikutnya udah nggak bisa main-main lagi nih. Ini POV kami ya. POV kita kayak gini nih. Jadi 1 sampai 30 ya udah, itu fasenya. Mungkin ada sebagian yang bilang udahlah masih muda, main-main dulu apa segala macam, walaupun sebenarnya mati juga nggak tahu kapan. Bisa jadi muda pun juga bisa dipanggil pulang. Tapi kayaknya semenjak kemarin 31. Wow. 31. Kayak berulang kali gitu loh. Hah? Kalau pas 30, wah pas 30 tuh kayak biasa aja gitu. Tapi pas 31, wah ini kayaknya udah nggak bisa main-main lagi deh. Makanya yang lagi kami pikir-pikirin tuh tentang mudah-mudahan besok wafatnya di Mekah Madinah, wafatnya husnul khatimah, wafatnya itu lagi beramal saleh gitu loh. Kenapa? Gitu. Kenapa harus di Mekah Madinah, Ustaz? Ya, salah satunya karena kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, falyamut fil Madinah. Kamu meninggal di Madinah. Alasan yang kedua, dalam riwayat yang lain, karena Nabi SAW mendoakan pada sesiapa yang wafat di Madinah dimakamkan di makam baki, didoakan sama Nabi sampai hari kiamat kelak. Dan itu istimewanya kalau bisa tinggal dan wafat di Madinah. Apalagi kata Nabi, man sabara ala la'wa'il Madinah kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Dia bersabar atas segala ujian di Madinah, maka Nabi akan memberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Itu kenapa impiannya, ya Allah, mudah-mudahan kami wafat di Mekah atau Madinah, dimakamkan di makam Baki, amin ya rabbal alamin. Kan siap nih, Ustaz. Personally siap. Amin. Siap. Kalau ditanya siap nggak? Ya siap. Karenanya jaga gimana caranya iman ini tetap on fire terus. Biar kapanpun kita dipanggil pulang ya kita harus siap. Nah kalau kami ditanya apakah siap harus berpulang kalaupun hari ini atas pertolongan Allah, ya siap. Ya harus siap. Makanya kita harus siap setiap saat. Dan salah satu persiapannya itu kami berusaha menjauh dari, bahkan tidak menyentuh yang namanya hutang. Jangan sampai bersentuhan sama hal-hal demikian, karena kan kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda'an. Jiwa seorang muslim itu digantung karena hutangnya. Dia tertahan gak bisa masuk surga gara-gara punya hutang. Hatta sampai yuqda'an, dilunasi. Jadi salah satu bentuk persiapannya menjauh dari hutang. Salah satu persiapannya, kalau bisa setiap hari baca Quran. Alhamdulillah tadi subuh syuruk udah baca Quran. Kalau bisa punya umur kedua yaitu ilmu yantafa'u bihi, ilmu jariyah. Alhamdulillah tadi diawali dengan juga pelan-pelan belajar bersama. Jadi berusaha untuk jaga, walaupun kita tahu ya iman fluktuatif ya Pak Haji. Tapi begitu Allah beri taufik kita bisa maksain diri. Ya memang harus dipaksain kan amal soleh itu. Bisa maksain diri untuk ayo siap, siapa tahu hari ini hari kepulangan kita. Ya harus bersiap. Jadi kalau ditanya siap atau tidak, ya jawabannya harus siap. Harus siap. Tapi istri udah approve. Approve apa? Kalau wafat? Iya. Allahu a'lam bishawab ya. Gini, Ustaz. Tapi selalu dong. Kita kalau pamitan pasti kami bilangnya sama Umi. Umi itu istri. Bilangnya, Mi, Abah pamit dulu. Kalaulah ini tidak kembali lagi, doain mudah-mudahan husnul khatimah. Dan itu selalu kami ucap setiap kali kami safar, kami pergi. Dan Umi tahu kok. Dan dulu awal-awal sekali jelas, awal-awal sekali gitu. Ntar dulu deh, kita masih harus lama dulu, itu pasti ya. Tapi semakin kesini karena udah jadi kebiasaan ya, kita saling kayak gitu. Titip anak-anak, semoga nanti kalau Abah duluan ya, nanti anak-anak tetap diajak terus di jalan Allah, jadi orang yang luas manfaatnya buat umat dan segala macamnya. Akhirnya istri pun sampai hari ini dengan taufik dan izin Allah kebiasa dengar kalimat yang kayak gitu. Gitu Hajiku. Tapi gini loh Ustaz, maksudnya tuh kan kita sebagai person nih siapnya udah matang banget nih, gitu kan. Amin. Tapi ditinggalin orang tersayang tuh sulit banget loh Ustaz. Apalagi ditinggalin jauh banget di tanah suci, yang kata orang
kita sebagai keluarga cewek itu gak ada kesempatan buat bisa bantu nguburin dan lain sebagainya. Nah, kalau istri mungkin setelah tadi bilangnya udah terbiasa, udah lebih bijak, mengerti. Tapi ada loh saat pertanyaan tuh kayak gini. Kalau ada orang tua punya cita-cita meninggal di Mekah Madinah, egois nggak sih tuh dia ngelupain gimana anaknya ketika bapaknya tuh nggak pulang-pulang gitu. Bukan karena ketahan di penjara ya maksudnya, karena punya kasus di Saudi, bukan. Tapi meninggal di sana loh, hilang. Papanya hilang, abinya hilang, abahnya hilang. Menurut Ustadz, bagaimana cara terbaik untuk kita tuh tidak egois dengan mimpi kita sebagai orang tua, tapi anak kita tuh mengerti juga itu nilai itu bahwa ada banyak banget privilege kalau kita meninggal di sana. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, apakah Ustadz sebenarnya udah mulai ngejelasin ke anak-anak? Jawabannya sudah. Oh. Bahkan sampai sekarang pun, nanti tanggal 9 Zulhijjah kita di mana? Arafah. Anak-anak dari kecil memang udah kita biasain kayak gitu, Hajiku. Dari kecil, tanggal 9 Zulhijjah, anak-anaknya Abah harus ada di Arafah. Kita semua wukuf 9 Zulhijjah, kita semua wukuf ya nak, berdoa sama Allah ya nak, nabung. Mereka pun kalau nabung, kemarin Dinar baru juara 3 lomba tahfidz juz 29, kan dapat uang tuh 150.000 karena juara 3 dapat uang 150.000. Terus mana uangnya, kok Abah nggak dikasih gitu? Mau ditabung Abah buat beli apa? Nanti mau buat berangkat umroh sama haji gitu. Oh ya udah. Ya atas pertolongan Allah sekali lagi, tapi kan kita punya kesempatan untuk jelasin itu ke mereka bahwa privilege bisa sampai sana, bisa 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, bisa menghabiskan waktu di sana, apalagi sampai benar Allah benarkan kejujuran dari lubuk hati seorang hamba ingin wafat di sana, qadar Allah kok beneran terkabul, wafatnya husnul khotimah, bukan wafat yang su'ul khotimah gitu. Orang-orang yang kita jelaskan pasti paham kok. Toh hidup ini pada akhirnya dua. Satu, kita meninggalkan, atau dua, kita ditinggalkan. Nggak ada yang mudah tuh. Semuanya berat. Ditinggalin, berat. Meninggalkan, berat. Tapi kan kelak kita nanti kumpul lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami kumpulkan mereka bersama zuriyah-zuriyah mereka nanti. Ya kita berpisah sebentar aja di dunia, nggak tahu seberapa lama perpisahannya, tapi kan sebentar aja, ujung-ujungnya toh kita pasti akan berpulang juga. Dan untuk anak yang punya orang tua juga sama-sama senja, kalau buat kami pribadi nih Pak Haji, kami itu lagi berlomba nih kalau sekarang nih. Perlombaannya adalah berlomba dengan umur orang tua dan berlomba untuk segera bisa memberangkatkan beliau berhaji ke Baitullah. Itu doang nih. Yang ada di benak sekarang itu aja udah. Ayo bersiap pulang. Karena yang tadi yang saya bilang, ini umur 30 ke atas kayaknya, ma baina sitin, 60 tahun. Dan Nabi kita nggak mungkin bohong kan? Shadaqa Rasulullah SAW. Kalau Nabi bilang, umur umatku tuh rata-rata 60. Berarti kan range antara itu ya, 1 sampai 60, tengah-tengahnya 30. Berarti kita yang udah 31, anak-anak kelahiran 93 dan OTW 32 tahun, ini kan berarti sudah harus memikirkan, wow, ya udah 30, bukan lagi bilang, ayo kita ngabisin waktu. Enggak, kita harus manfaatin waktu yang tersisa 30 tahun kurang ini nih. Sampai batas 60. Ya kalau nyampe. Kalau nggak nyampe. Ya nggak? Kalau nyampe, kalau nggak nyampe. Makanya amal solih, amal jariah. Ilmu, mudah-mudahan kalau emang jadi taufik. Ilmu kalau memang atas taufik dari Allah bisa jadi umur kedua. Di convert jadi umur kedua ilmu itu. Gimana caranya? Ya kalau emang bisa caranya lewat sosmed, ya udah lewat sosmed. Kalau emang caranya harus di-upload zaman sekarang itu jadi umur kedua, ya udah di-upload. Kita berlomba nih, berlomba sama hari kepulangan kita yang entah kapan. Tapi udah terjadwal.
Pasti atau nggak pasti? Pasti kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti ini terjadwal nih. Karena sudah pasti terjadwal, tapi belum tahu kapan tanggalnya, menitnya, jamnya. Ya udah, persiapan aja sama yang pasti-pasti datangnya. Punya rumah belum pasti, punya mobil belum pasti, punya jabatan belum pasti, mendambakan nanti punya kedudukan belum pasti, mendambakan nunggu dimuliakan orang belum tentu orang mau memuliakan kita, betul? Ya udah, kita mau ngapain? Bersiap, persiapan menuju perpulangan. Saya aja mau mudik ke Depok aja, kalau bekalnya 10.000 nggak jadi mudik. Emang bisa 10.000 sampai Depok dari Wonosobo misalnya gitu? Ya minim-minim ada lah bekal, kalau bisnya 200.000, jajannya nanti 50.000, ya kalau untuk satu orang mungkin 350.000 lah. Nanti sampai sana tadi bisa 200 misalkan, makannya 50, nanti ojek online di sana misalkan 50, berarti kan 300.000. Ya kalau kita bawa 350.000 kan masih ada sisa 50.000 kalau dana darurat. Ini mau pulang ke Depok, Kubamas, mudik dari Wonosobo, apalagi mau pulang ke kampung akhirat. Apalagi target meninggalnya jauh banget. Nah, itu kan amin ya Allah, amin, 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 amin ya Allah, semoga engkau beri kemudahan. Amin. Saya tuh jadi belajar dari tadi saja. Jadi Ustaz Irfan tuh ngejelasin bahwa kita tuh punya mimpi di tanah suci sebenarnya bukan egois ya Ustaz ya. Tapi untuk ya punya mimpi tuh nggak apa-apa. Yeah. Dan kayaknya ya mungkin karena saya juga belum punya anak ya, jadi saya belum merasakan fase menjelaskan sesuatu yang kadang-kadang tuh menurut saya ini anak-anak udah paham belum sih? Yeah. Menurut saya tuh anak-anak tuh paham gak sih kalau kita jelasin hal-hal kayak gitu? Mereka paham. Bahkan pada saat, terutama perempuan ya, pada saat usia-usia mereka menginjakkan kaki di 4 tahun, 5 tahun, mereka udah paham kok. Bahkan dari kecil aja untuk kita biasain ajak sholat, mereka langsung paham kan, ikut sujud, ikut ruku. Umur 5 tahun, mereka mungkin masih TK, tapi mereka merekam kok apa yang dilakukan orang tuanya. 6 tahun, kelas 1 SD. 1 SD itu mereka ngerti loh. Mereka ngerti, mereka paham. Umur 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun Laika, 8 tahun Dinar sekarang kan. Anak yang pertama Dinar 8 tahun nih. Kelas 3 tahun ini. Laika kelas 2 tahun ini 7 tahun. Dan mereka tuh udah ngerti banget. Nak, tolong buatin Abah beras merah. Nak, tolong buatin ya air madu. Nak, tolong. Mereka paham banget tuh. Nak, air hangat ya, tolong diambilin. Mereka langsung ngambilin, mereka ngerti. Mereka bahkan ngerti kebiasaan abahnya. Mereka tahu. Kalau abahnya lagi capek, tiba-tiba datang, mendekat, mijitin. Mereka tahu, mereka paham banget. Apalagi sampai disampaikan, doain ya, mudah-mudahan nanti wafat, husnul khotimah. Pokoknya semuanya harus semangat, belajar. Tanggal 9 Zulhijjah jangan lupa di Arafah dan segala macamnya. Dan kalaulah memang qadarullah, dimanapun bumi Allah, insya Allah mudah-mudahan kita dimanapun wafatnya husnul khotimah. Tapi kalau memang jauh tempatnya, di belahan dunia manapun, ternyata kita dipanggil pulang, lebih-lebih kita memang direzekikan bisa dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah, tetap bisa doain kok. Dan doa dimanapun sampai dimanapun. Kangen, kan kangen itu bukan hanya dengan kita berziarah mengunjungi makam atau makbar atau kuburannya kedua orang tua kita semata ya. Itu salah satunya bentuk kita kangen, melepas, datang, ziarah, iya. Fazuruha, bahkan Nabi memerintahkan itu dalam salah satu sunnahnya kan. Fazuruha, silakan kamu berziarah. Tentu ada notnya, 3 notnya kata para ulama. 1, mengingat kematian. 2, melembutkan hati. 3, mempersiapkan diri. Itu kan. Ingat mati, mempersiapkan diri, melembutkan hati. Kalaupun jauh, tetap doa itu akan sampai. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi ini udah sampai nih di kepalanya anak-anak sebenarnya. Mereka ngerti ya konsep gitu. Untuk Dinar Laika insya Allah sudah mulai mengerti. Tapi kalau untuk Umar mungkin memang masih usia 3,5 tahun, jadi belum. Tapi terus diulang-ulang, di reminder dari sekarang. Umar, tanggal 9 Zulhijjah kita di mana, Mar? Di Arafah. Ngapain kita di sana? Wukuf, haji. Haji di mana? Di Mekah. Itu dari sekarang aja udah di-spill. Ayo, semangat. Jadi kayaknya itu emang Ustaz Irfan tuh mungkin bagi sebagian orang mikirnya Ustaz egois banget, bapaknya mau meninggal jauh. Tapi sebenarnya ada usaha penjelasan
tentang konsep kematian, konsep mendoakan yang tadi Ustaz. Jadi kayak sebenarnya tuh nggak berpisah banget kok sama orang tuanya kalaupun meninggal, masih bisa ada. Kita tuh tidak benar-benar berpisah. Nah itu dia tuh. Kita tidak benar-benar berpisah kecuali ketika nanti yang satu di neraka, yang satu di surga. Itu perpisahan yang sebenarnya. Kalau ternyata endingnya ternyata semua keluarga kita penghuni surga, kita nggak berpisah kok. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kita nanti dipertemukan lagi. Nah gantian sekarang Ustadz Ghazali nih yang udah langsung merasakan perpisahan langsung dengan kakak. Saya tuh ngerasain ya hajiku. Saya sama Icat tuh kan tinggal serumah. Sekarang tuh tetap saling mendoakan. Kita hanya beda kota aja. Tetap saling mendoakan, kadang video call, kadang kalau ada acara di Jakarta kan Icat datang ke Jakarta kan, nemuin di penginapan Icat. Kalau Ustadz Ghazali, FYI sahabat yang menyaksikan, Ustadz Ghazali dengan kakak beliau, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau, Allah sedang sedikit pisahkan. Kakak beliau telah berpulang ke pangkuan Allah, insya Allah Allah lebih sayang, lebih memuliakan Kak Imbang. Kami pun pernah bertemu sama Kak Imbang beberapa kali, nggak cuma sekali tapi mungkin 2 atau 3 kali gitu pertemuan-pertemuan itu pernah terjadi. Baik sekali kakaknya Ustadz Ghazali ini. Apa perasaan hajiku nih? Apa arti kehilangan? Tadi tuh Ustadz sebenarnya menyebutkan satu kata kunci yang bisa merangkum sebenarnya. Ketika akhirnya makin sadar. Awalnya tuh berusaha untuk memahami sih. Alhamdulillah kalau saya pribadi ada orang lain yang pasti denial dulu, nggak terima, belum menerima. Nah kalau saya tuh kebetulannya waktu itu udah di tahap nerima kakak saya itu pergi, kakak saya meninggal dunia. Cuman fasenya tuh pikiran saya, kenapa kakak saya yang duluan? Kenapa harus kakak saya? Kenapa bukan saya dulu? Atau dan kenapa yang lain gitu. Nah sampai ada satu Syekh Ahmad Fuad yang ngaji itu yang di Nabawi, beliau bilang gini, kamu yang kuat ya, kebetulan kamu yang belajar agama. Aku bukan yang nggak ngerti perasaan kamu, cuman sebaiknya orang yang lebih paham agama lebih punya kedewasaan dalam melihat secara agama. Gara-gara itu saat muncullah pola pikir tadi, oh aku nih sedang dipisahkan sementara aja sama kakakku. Sebelumnya belum ada saat, karena masih marah kan, masih bingung, masih pusing. Alhamdulillah dapat ujangan begitu 1 hari setelah meninggal. Jadi fasenya cepat, nggak lama. Pas meninggal, ternyata banyak banget mimpi yang bareng yang kita pengen wujudin bareng-bareng tuh yang belum kejadian. Nggak jadi, batal. Salah satunya haji tahun 2020. Itu pengen banget haji 2020 bareng-bareng. Nah, tapi kan stop. Terus habis itu saya tuh bingung gitu kayak, ya Allah ini kakakku beneran nggak ada ya Allah. Masa nggak ada ini? Masa nomornya mati? Masa bajunya dikasih orang, masa HP-nya udah dipegang sama nyokap? Ini macam-macam kan pikiran-pikiran kayak gitu. Sampai akhirnya sadar satu hal, oh karena kakak meninggal dunia dan banyak mimpi yang belum dikabulin bareng-bareng, maka yang tadi Ustadz bilang di awal itu, sedekah jariyahnya beliau diperbanyak. Kebaikan-kebaikan beliau yang ilmu bermanfaatnya beliau yang pernah diajarin dipraktekin. Plus yang paling terakhir Ustaz, didoakan. Tapi fase mendoakan ini bukan cuma mendoakan biasa, tapi mendoakannya sekaligus muncul kesadaran, kayaknya saya tuh nggak boleh terlalu lama bersedih ketika kakak saya pergi. Tapi saya harus mulai fokus untuk memperhatikan keluarga saya yang masih hidup yang lain.
Karena kan kadang kita sedih tuh, kita jatuh banget ya Ustaz ya. Iya. Sampai kita kita ngerasa kok begini banget sih episode hidup gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba tuh di fase berdoa tuh saya jadi mikir, kalau pikiran saya tuh fokus banget ke orang yang sudah meninggal, kakak saya. Dan saya menyesal karena selama ini masih banyak banget mimpi atau hal yang mau saya perbaiki, mau saya bangun bersama. Pertanyaannya, saya mau mengulangi penyesalan itu atau enggak? Nah, saya memilih untuk enggak. Akhirnya apa? Oke, berarti saya nggak boleh membuat penyesalan-penyesalan dengan keluarga saya yang masih hidup sekarang. Iya. Makanya sekarang pulang ke Makassar, ngurus orang tua, barang-barangnya kakak yang ada di rumah yang bisa dimanfaatin dipakai. Beliau pernah hadiahin handuk, saya pakai sampai sekarang. Beliau pernah hadiahin sendalnya saya kasih temen saya yang rajin ke masjid, yang sandalnya lagi rusak. Insya Allah. Jadi saya akhirnya belajar untuk mencintai orang yang hilang dengan cara yang berbeda memang setelahnya. Salah satunya adalah dengan menghargai keluarga kita yang masih ada. Untuk kita bersamai, jangan sampai penyesalan itu terulang kembali. Jadi dipakai Ustaz kesempatannya sama adik, sama Icat. Terutama Icat orangnya Masya Allah sangat muta'adib, beradab sih orangnya beliau nih. Nah, dipakainya gimana Ustaz? Dipakainya adalah momen-momen yang pengen banget dibuat bareng, diusahakan, jangan ditunda. Saya tuh dulu selalu mikirnya, saya tuh mau kayak gini sama kakak saya di tahun ini. Padahal sebenarnya ada change, kita bisa ngelakuin itu di tahun ini. Tapi kita menunda dengan pertimbangan, ntar aja lah. Ntar aja lah, nggak tahu lagi nih. Mudah-mudahan bisa nanti di surga kita Amin. mewujudkan mimpi-mimpi itu gitu Ustaz. Terima kasih loh Ustaz sudah bertanya tentang Ya ini. Allah. Ya Allah. Tapi bener Ustaz. Orang bilang kehilangan itu tidak bisa dideskripsikan dengan apapun juga. Karena kami pun pernah kehilangan nenek dari ibu, Mbah Rus, Mbah Abu Khairi. Waktu itu kami masih di Mu'alimin. Mbah Abu Khairi itu bapaknya bapaknya Uti, Ibu Iin. Mbah Abu Khairi pernah nyambut saya di Solo waktu itu dengan tulisan, saya masih ingat banget hajiku, "Selamat datang cucuku yang solih, kamu nanti akan pergi ke Mesir." Tulisannya waktu itu Mesir kalau nggak salah, bukan Madinah. Saya masih ingat, tulisan berkapur gitu. Emang beliau nih, Masya Allah, tabarakallah ya. Saya masih ingat waktu itu kelas 3 kalau nggak salah. Beliau wafat kan ketika saya kelas 4 Mu'alimin ya, kelas 3 itu. Pas saya lagi liburan, saya ngeliat tulisan itu tuh rasanya, wah luar biasa. Pas beliau wafat kan saya yang mandiin, saya yang ini juga, saya mandiin atau pokoknya saya ngeliat lah proses ngurusin. Entah saya yang mandiin atau saya yang megangin ininya ya, apa kayak jarik penutupnya, tapi saya jelas ikut gitu. Iya, saya kayak ikut mandiin walaupun cuma tangan yang sebelahnya gitu. Tapi waktu itu, wah kehilangan tuh memang apa ya, kayak berat banget gitu. Kehilangan orang yang kita cintai, kakek, nenek. Lucunya ya Ustaz ya, kalau kita terbiasa hidup sama orang yang kita cintai di posisi yang jauh, kadang-kadang kita tuh menghibur diri kita dengan cara kita ngerasa orang itu ada di tempat rantaunya. Oh iya. Padahal sebenarnya itu belum terlalu berdamai, itu belum terlalu nerima. Cuma itu cara termudah. Salah satu cara termudah untuk ngerasa nggak kehilangan banget. Iya. Beliau lagi ngerantau. Iya, lagi ngerantau. Tapi insya Allah kan lagi merantau di surganya Allah. Ya nanti kita juga datang ke tempat rantau tersebut. Amin. Nabi Adam aja dulu tempat tinggalnya surga. Turun sebentar ke dunia. Ya udah, kita juga lagi menjalani sebagaimana Nabi Adam jalani. Turun sebentar di dunia. Tapi titik terendahnya Haji Ghazali selama
di banyaknya episode perjalanan, mana titik terendahnya Haji Ghazali? Saya tuh nggak tahu ya, saya tuh episode hidupnya naik turunnya, tapi rezeki saya orang tuh nggak lihat naik turun saya. Tapi izin potong. Tapi sempat loh ada antum ngilang, bener-bener ngilang dari peredaran di antara teman-teman satu podokan, teman-teman kita lah. Waktu itu bukan karena jatuh banget sih, tapi cuma pengen aja dulu ngilang karena waktu itu lagi pengen belajar sesuatu dan kebetulan lagi akses HP-nya lagi susah. Akhirnya nggak ngasih kabar dulu ke orang-orang segala macem. Nah tapi waktu itu salah satunya kenapa ngilang karena lagi nggak pede aja sama diri sendiri gitu loh. Kadang-kadang juga kita suka nanya kan, kenapa kalau kita reuni misalnya sama orang yang datang itu aja. Saya tuh nggak pernah nanya-nanya lagi Ustaz kayak gitu, gara-gara saya juga pernah ngerasain. Bukan karena bukan karena nggak mau ketemu sama temen, mau lah orang kangen. Bukan karena kamu silaturahmi pahalanya besar kan. Tapi karena kadang-kadang tuh rasanya aku cuma ngerjain ini. Nah, itu tuh berubah Ustaz. Di beberapa tahun lalu saya tuh diajarin sama orang, seandainya Bilal menganggap bahwa dia hanya tukang azan, seandainya Khalid bin Walid menganggap dirinya dia hanya panglima perang, tidak punya riwayat hadis, terus seandainya Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa dia hanya orang kurang mampu yang tinggal di masjid, Abu Hurairah. Iya benar. Abu Hurairah benar. Iya. Riwayat hadis. Tinggal di Ashabus Suffah. Seandainya mereka 3 orang itu saya merasa itu cuman, itu sih titik terendah saya. Waktu itu saya tidak menghargai peran-peran saya. Dulu tuh saya punya mimpi, saya pengen jadi guru. Terus saya ngerasa, aduh saya cuma jadi guru. Ternyata setelah saya mengajar saja, ketemu mahasiswa, kita happy bareng di kelas belajar. Bisa jadi di kepala saya sebagai seorang pengajar, saya tuh cuman guru. Tapi ternyata kata murid-murid saya, kata mahasiswa-mahasiswa itu, enggak usah, itu tuh bukan cuman, itu tuh lebih dari sekedar cuman gitu. Ustaz hadir jadi teman, Ustaz hadir jadi let's say motivator atau orang yang nyemangatin, supporter. Terus kadang-kadang marah-marahin jadi orang tua, kadang-kadang jadi ini. Jadi titik terendah saya yang saya rasain kalau tiba-tiba gangguan di kepala, ngerasa bahwa apa yang saya kerjain ini cuma kayak begini doang. Nah, misalnya sekarang saya udah sering lagi interaksi sama teman-teman semuanya, walaupun saya masih punya ujian hidup yang lain ya Ustaz ya. Tapi saya tuh berusaha untuk merasa apa yang saya perjuangkan selama ini tuh bukan cuman lagi gitu, ini semuanya bernilai. Ya balik ke ayat sebenarnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ternyata besar kecil yang kita lakuin kan dihitung sama Allah. Berarti kan semuanya punya harga ya Ustaz. Iya. Berarti semuanya berharga sebenarnya kalau kita mau hargain. Cuman kadang-kadang kitanya tuh terlalu cepat menjudge diri kita sendiri gitu. Nah, saya tuh kekurangan saya di situ tuh. Saya tuh sering banget ngejudge diri saya sendiri. Akhirnya saya jadi jatuh sendiri. Muncullah teman-teman nih, Ustaz Irfan. Ya Allah. Terus yang lain-lain, teman-teman dari 85 yang selalu bilang ini ada teman kita namanya Dodi, dia bilang gini, Cal, kamu tuh katalisator, kamu tuh penyambung, kamu Allah kasih rezeki kayak gitu, kamu bisa.
menyambungkan banyak energi teman-teman yang ketemu, tapi ini nggak tahu nih cara ledakinnya gimana. Nah, kamu tuh bisa ngumpulin terus ledakin gitu. Dan kamu tuh nggak boleh nganggap diri kamu tuh tidak dicintai, tidak ditunggu. Terus saya mikirnya, bisa gitu ya orang mikirnya tentang saya. Padahal selama ini saya udah ngejudge diri saya. Enggak lah, Ini orang-orang ambis nggak jelas. Nah, saya mau nanya nih Ustadz Irfan. Sebenarnya Islam tuh membolehin kita nggak sih untuk meremehkan diri kita sendiri? Jawabannya enggak. Kenapa, Ustaz? Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 139, wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. La tahinu, jangan rendah, jangan rasa terhina, jangan rasa rendah diri. Rendah hati harus, rendah diri enggak. Wala tahzanu, jangan bersedih hati sama apa yang telah terjadi di masa lalu. Karena kita nggak bisa ngerubah di masa itu, kita bisa rubah di hari ini, esok, dan gimana nanti kita menutup usia nanti. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Padahal masing-masing insan tuh sudah Allah tetapkan di dalam lubuk jiwa yang paling dalam sebuah mentalitas. Kamu tuh mulia. Wa antumul a'laun. Kamu tuh tinggi, kamu tuh the best, kamu tuh hebat di bidangmu masing-masing. In kuntum mu'minin. Asalkan kamu seutuhnya beriman sama Allah. Jadi boleh nggak kita rendah diri? Nggak boleh. Nggak boleh kita rendah diri. Kita nih makhluk terbaik yang Allah pernah ciptakan dari muka bumi ini, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dari pertanyaan yang tadi, boleh nggak sih kita sebenarnya meremehkan diri kita sendiri atau merasa rendah? Jawabannya dalam Islam tidak. Tapi once kapan perasaan itu muncul, itu perasaan wajar. Perasaan minder, perasaan kayaknya aduh, kayaknya saya nggak layak ada di tempat ini. Kami pun juga pernah merasakan hal itu. Tapi perasaan itu harus kita tepis sesegera mungkin, kan? Nggak boleh kita terus berkeyakinan bahwa iya nih, kayaknya memang bukan deh, kayaknya memang saya nggak ini, saya nggak itu. Padahal sebenarnya kita diciptakan dengan potensi masing-masing, kelebihan masing-masing, yang ada tempatnya masing-masing juga pastinya. Sebuah mobil dinilai besaran harganya tergantung di mata siapa yang melihat mobil itu. Vespa tua dibilang sama seorang bapak pada anaknya, coba bawa ke tukang besi. Malah dikiloin. Katanya ini Vespa ya 1 juta aja udah bagus ini. Terus bapaknya bilang, coba bawa ke bengkel. Bengkel ini menawar ya 5 juta lah. Kalau mau ayo, kalau enggak ya udah, mohon maaf belum bisa. Tapi bapaknya bilang yang ketiga, bawa Vespa ini kepada Bapak Fulan, dia seorang kolektor Vespa, penggemar Vespa, dan tahu detil tentang Vespa dan per-Vespaan. Dan Vespa yang dipunya tuh Vespa Lambretta. Lambretta nih Vespa yang top, limited edition. Sama beliau langsung dibayar 100 juta, bahkan mungkin lebih ya nominalnya. Kok bisa berbeda nilainya? Karena kita dinilai berdasarkan di mana kita bertempat dan dari siapa kita itu dipandang. Ya, wah, kita tuh selalu berharga. Masya Allah. Kita selalu berharga di mata orang-orang yang sayang sama kita. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan nih. Tapi gimana caranya kita batasin diri kita antara mengetahui bahwa diri kita berharga sama flexing sombong, Ustaz. Angkuh. Ya ini aku. Kan itu agak tipis ya, Ustaz ya. Kalau misalnya ada orang bilang misalnya saya dibilangin, kamu tuh hebat loh di situ, kan muncul juga tuh Ustaz pikiran-pikiran, ya emang gue hebat. Nah.
Maksud saya takutnya Ustaz ya, takutnya kita jadi bias nggak ngerti antara nilai menghargai diri sama nilai sombong. Kalau sombong itu Nabi udah beritahu langsung, tegas garisnya kata Nabi. Al-kibriya baturul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah baturul haqq. Ya pas kita pertama nolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Adapun percaya diri, ini satu hal yang lain. Nabi juga bilang kan, di antara hal yang membuat Allah jatuh cinta kepada seorang hambanya, di antaranya adalah Allah mencintai seorang hamba yang kalau melakukan man amila amalan ayyutskina, dia tuh perform dengan performa terbaik, profesionalisme kejaga, termasuk diantaranya part of itunya adalah percaya diri. Ya kan, bagian dari melakukan yang terbaik kan karena dia percaya diri. Ya, saya pasti bisa lakuin yang terbaik. Dan Nabi yang memerintahkan kita untuk itu kan, untuk ngelakuin sesuatu secara totalitas. Nabi juga ngajarin kita untuk konsisten. Nilai-nilai itu kan ada banget. Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Kamu konsisten, Allah cinta kepadamu. Kan gitu kan nilai-nilainya. Jadi pede dengan sombong, bedanya kalau sombong adalah dia nolak kebenaran dan dia rendahkan orang lain. Kalau pede adalah ini perasaan yang muncul karena dia tahu Allah menolongnya, karena dia tahu bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kekuatan dan daya upaya itu datang karena Allah menolongnya, Allah membantunya, makanya dia pede. Gimana sih kalau kita di backingin sama orang yang powerful, kita pasti udah jalan deh. Jangankan kita, anak kecil aja dia berani jalan walaupun jatuh tertatih-tatih karena dia tahu yang backup bapaknya sambil gandeng tangan. Nah, ayo belajar jalan, dari merangkak bisa berjalan, jatuh, ayo nggak apa-apa, bapak pegang lagi. Anak kecil aja di backup bapaknya aja, dia pede. Apalagi kita di backup Allah. Itu kan doa kita, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, siapa yang mengucap ini keluar rumahnya, Allah cukupi dia, Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi hidupnya. Apalagi yang mau dikhawatirin orang beriman? PD-nya pasti dia punya. Salah jalan, salah langkah. Siapa sih yang nggak pernah salah? Siapa sih yang nggak pernah gagal? Siapa sih yang nggak pernah jatuh bangun? Sekelas Nabi aja, Nabi jatuh bangun loh. Tahun kedua Hijriah, Perang Badar menang. Tahun ketiga Hijriah, Perang Uhud kalah. Tahun kelima, Perang Khandaq menang. Tahun ketujuh, tapi habis tahun ke-7 itu jatuh lagi karena kekalahan. Tahun ke-8 Futuhat kota Mekah, dikenal Fathu Mekah. Bukankah Nabi juga punya kisah yang jatuh bangun, naik turun? Bismillah. Itu jadi Nangkep nih Zat, bagian yang luar biasa hajiku. bener sih Zat. Menghargai diri dan menjadi sombong memang dua hal yang berbeda dan kita memilih. Ya. Dan menjadi percaya diri bukan berarti kita sombong ya, Betul. seperti begitu. Dan kadang-kadang kita harus punya sosok orang-orang baik di sekitaran kita yang mereka care, betul tulus sayang sama kita, dan mereka tahu kita punya kelebihan yang bisa kita pertahankan atau bahkan di scale up, dan kita punya kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki secara bertahap. Kebaikan di scale up, kekurangan ya diperbaiki bertahap. Itu kayak hadis yang kita tergantung sama Almar'u ala dini khalilih. gitu saja. Iya. Almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Temannya baik, dia berpotensi jadi yang sama baiknya. Sebaliknya. Makanya Nabi berpesan, falyanzur ahadukum man yukhalil, hati-hati ya memilih teman. Makanya kita juga mohon pertolongan pada Allah agar dipertemukan sama teman-teman yang baik, yang saling bisa melihat kelebihan satu sama lain, lalu saling mensupportnya, lihat kekurangan satu sama lain, lalu kita saling mengingatkannya. Terus kan kayak gitu ya Zat ya. Kita butuh teman itu. Is it okay? Apakah boleh kita meninggalkan sebuah circle untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Jawabannya boleh. Oh ya? Kenapa Zat? Bolehkah kita meninggalkan sebuah circle untuk menyelamatkan diri kita? Kalau kita tahu dengannya kita jadi
diwarnai dan tidak bisa memberi warna di sana karena satu keterbatasan ilmu, dua keterbatasan posisi atau jabatan atau kekuasaan yang kira-kira membuat kita malah terwarnai, boleh kita sejenak menarik diri agar tidak larut atau hanyut dalam arus-arus yang nggak baik. Tapi bukan berarti lantas kemudian ninggalin 100% tuh nggak juga. Once kapan Allah beri kemampuan, kita udah alhamdulillah punya bekal ilmunya, ngerasa juga kita bisa mengajak, ajak. Yang nggak serta-merta kalimat yang boleh kita ninggalin. Bukan berarti terus tinggalin sepenuhnya, tinggalin, enggak. Karena siapapun kan umatnya Nabi Muhammad. Sekalipun dia seorang, kita lah, kita bukan dia ya, kita kan seorang pendosa, tapi kan kita nggak pernah ditinggalin sama ustadz kita, sama guru-guru kita. Sekalipun ada di sekitaran kita nih seorang pendosa, tapi kan kita tetap nggak boleh ninggalin dia, walaupun kita tahu ya, takutnya saat kita belum siap, kita bakal ditarik. Daya tariknya dia lebih kuat dan kita condongnya akan ikut dia daripada dia ikut baiknya kita. Baiknya kita boleh untuk jaga jarak sedikit. Bukankah Nabi juga begitu? Ini sih bukan meninggalkan ya, mungkin lebih tepatnya kayak menjaga jarak ya. Bukankah Nabi juga menjaga jarak? Nabi kan kenal Abu Lahab, kenal Abu Jahal, kenal Umayyah bin Khalaf. Tapi kenapa Nabi ngambil circle-nya nggak circle mereka? Nabi circle-nya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi. Kenapa Nabi circle-nya circle yang itu, bukan circle-circle yang Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah? Ya karena Nabi SAW juga tahu percis almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Makanya Nabi menyampaikan itu. Jadi sebenarnya nggak hitam putih banget ya Ustaz ya. Ya. Bukan lu nggak sesuai, lu tinggalin tuh orang, nggak gitu Ustaz ya. Ibaratnya abu-abu lah, bukan abu-abu ya. Ya nggak harus ketika belum senilai terus langsung tiba-tiba ditinggalin gitu kan Ustaz ya. Ya. Dijaga jarak. Dijaga jaraknya. Tapi kapan waktu kita ngerasa kita punya kemampuan untuk narik beliau kepada kebaikan, kebermanfaatan, kepada kemaslahatan, kepada amal salih, kenapa enggak? Kenapa enggak? Jadi menjaga jarak dari circle lama nggak apa-apa kalau misalnya circle lamanya kurang sehat. Tapi kalau kita udah punya kelebihan, kita tarik mereka ke ketakwaan yang kita mimpiin bareng-bareng gitu Ustaz. Oke. Syukuran ya Ustaz ngobrolannya siang ini. Tanggal berapa sih sekarang? 11 ya Ustaz ya? Sekarang 11 Ramadan. 11 Ramadan. 11 Maret 2025 bersama Ustadz Haji Al-Ghazali. Jazakumullah sama jaza teman-teman podcast UI. Semoga yang menonton tayangan ini dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya, deras seperti air Zam-Zam, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dimuliakan dunia akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.